Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, sahabat rumah dakwah yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bertemu kembali dalam kegiatan kita di Untayan Fajar, edisi pemahaman tentang Allah yang mana ini pertemuan kedua kita, yang mana pertemuan pertama kita membahas tentang urgensi mengenal Allah, dan pertemuan hari ini kita akan sama-sama membahas tentang metode dan hambatan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita semua yang istiqomah dalam menjalankan nilai-nilai al-Islam kelak akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat rumah dakwah yang berbahagia, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan mulai dengan membaca suratul Fatihah. Sekaligus juga kita berdoa. Pertama, mari sama-sama kita doakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita. Yang sudah mendahului kita, kita doakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat terindah di sisinya. Dan bagi yang masih hidup, kita doakan orang tua kita selalu diberikan dalam keadaan sehat walafiat dan keberkahan di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Yang kedua, marilah sama-sama kita doakan anak kita, keluarga kita, istri kita, saudara-saudara kita yang mungkin hari ini sedang dalam keadaan sakit, sedang dalam keadaan kesulitan. Kita doakan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sedang dilanda kesulitan diberikan kemudahan olehnya. Dan yang ketiga, mari sama-sama kita doakan kepada diri kita secara pribadi untuk menjadi manusia yang soleh dan soleha. Untuk itu, sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Al-hadiniyah wa lakulli niyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat rumah dakwah yang berbahagia, terima kasih untuk kehadirannya pada edisi pemahaman tentang Allah di Untayan Fajar pada pagi hari ini. Selanjutnya, tidak berpanjang kalam, kita akan sama-sama dengarkan materi dari narasumber kita, Ustadz Indra Samsi, tentang metode dan hambatan dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, suara saya terdengar, Ustadz ya? Boleh tes suara dulu, Ustadz? Benar. Oke, Kalau siap, saya Ustadz. jelas ya, terdengar. Jelas, jelas, jelas sekali, Ustadz. Saya boleh Dipersilahkan. sharing ya. Oke, siap. Kepada Ustadz Indra Samsi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan dan ukhti fiddin, tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Yang utama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat nikmat anugerah yang kita yakin itu lebih berharga dari Ini dunia deh. segala isi. Kemudian salam dan salawat tidak lupa kita sampaikan, mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saya langsung saja pada sesi kita hari ini, yaitu sesi kedua dari memahami mengenai Allah. Yang pertama kita urgensi mengenal Allah dan sekarang kita akan mendiskusikan mengenai metode dan hambatan dalam mengenal Allah. Ada beberapa hal yang menjadi metode, yaitu tafakur tentang ayat-ayat kauniyah, kemudian tadabur ayat-ayat kauliyah, yaitu Al-Quran. Di situ kita juga bisa mengenal Asmaul Husna. Dan yang ketiga adalah kita tafakur mengenai ayat-ayat anfusiyah, yaitu ayat-ayat yang ada di dalam diri kita. Kemudian nanti kita bicara mengenai hambatan. Mudah-mudahan waktunya cukup, kita singkatkan. Baik, yang pertama adalah tafakur ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar di alam semesta. Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya sebagai bukti keesaan Allah. Ayat-ayat kauniyah ini merupakan tanda atau wujud yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk benda, kejadian, jadi termasuk kejadiannya karena misalnya peristiwa-peristiwa sosial itu merupakan juga sunatullah, peristiwa dan segala hal lain yang ada di alam. Ayat At-Tiniyah ini memiliki cakupan yang luas, seperti ayat yang menuntut manusia untuk merenungkan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan lain-lain. Al-Quran menyebutkan bahwa orang yang dapat merenungi, memahami, dan mengerti ayat-ayat kauniyah ini adalah orang-orang yang berakal. Di sebuah ayat disebutkan adalah dengan istilah ulil albab. Dengan istilah ulil albab. Karena hanya orang beriman dan yang berakal saja yang bisa menyadari seluruh alam semesta. Nanti kita lihat di Al-Quran, surat Yunus ayat 100 misalnya, ada interaksi sangat dinamis antara iman dan akal itu. Ayat kauniyah menunjukkan kekuasaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta. Pemahaman akan ayat-ayat kauniyah ini saya garis bawahi, pemahaman akan ayat-ayat kauniyah pada akhirnya akan menghantarkan manusia pada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu saja, khususnya kepada orang yang beriman, ayat-ayat kauniyah ini akan mengakibatkan kita semakin tunduk, semakin takut kepadanya, dan menyerahkan diri secara total. Sebagai dalil, saya bacakan artinya saja ya, surat 41 ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi bukan cuma di segenap penjuru alam semesta ini, tapi juga pada diri mereka sendiri. Itu sebabnya kita tidak bisa tidak haruslah juga menggali mengenai ayat-ayat anfus ya. Bukan cuma kauliyah, kauniyah. Karena Allah itu juga mewujud ya di dalam diri kita. Bahkan kita ini adalah jagat cilik. Seperti yang saya sampaikan pada periode yang lalu, yaitu mikrokosmos. Sementara alam semesta ini adalah makrokosmos. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu? Kemudian fenomena alam seperti matahari terbit, hujan, siklus kehidupan, dan juga pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Di Quran surat Ali Imran 190 ini disebut sebagai orang ulil albab, orang yang berakal. Tapi di ayat ini yang disebut dengan ulil albab tidak bisa hanya diterjemahkan dengan orang-orang yang berakal saja. Tetapi adalah orang-orang yang berakal, kemudian dia memperhatikan fenomena semesta sekaligus yang dia mengintegrasikannya
dengan zikrullah alladzina yazkurunallaha qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wa ard. Kemudian dia berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Subhanaka faqina adzabannar. Kemudian ini ayat yang tadi saya maksud, betapa ada interaksi yang dinamis antara orang yang beriman dan yang berakal, dan kewajiban kita untuk menyempurnakan, menunjang iman kita dengan pengembaraan intelektual. Begitu kurang lebih. Karena iman itu adalah otoritas Allah saja. Wa ma kana li nafsi wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Iman itu hanya otoritas, hanya Allah, izin Allah yang bisa memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi kalimat berikutnya, wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah marah, Allah murka kepada orang-orang yang tidak mengerti, orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi setiap fenomena alam menunjukkan atribut Allah seperti keperkasaan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Jadi apa yang ada di alam semesta ini adalah wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pernah menyampaikan jika Allah bercermin, maka yang tampak di cermin itu adalah alam semesta ini. Begitu kurang lebih ya. Setiap fenomena itu menunjukkan atribut Allah. Contoh hujan menunjukkan rahmat Allah. Gempa bumi menunjukkan kekuasaan dan keadilan Allah. Yang kalau kita kerucutkan, Allah itu memiliki dua sifat, Jalal dan Jamal. Jamalnya, Jalalnya. Jadi Jalal itu adalah keperkasaan, kekerasan, ketegasan, sementara Jamal adalah keindahan. Jadi apapun juga yang ada di alam semesta dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini adalah manifestasi dari Jalaliyah dan Jamaliyah Allah gitu. Misalnya di Quran surah 6 ayat 99, dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dengannya kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya kami mengeluarkan butir-butir yang bertumpuk. Dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjuntai. Kami menumbuhkan kebun-kebun anggur, zaitun, dan delima. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Ini kalimat yang ditekankan, yang merupakan poin dari ayat-ayat kauniyah itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Sekali lagi bagi kaum yang beriman. Ayat yang berikutnya adalah surat Al-Baqarah 164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati, dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu adalah tanda-tanda, sekali lagi ayat-ayat kauniyah di alam semesta ini, tapi bagi orang yang betul-betul mau menggunakan akal. Berikutnya saya ingin sampaikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dan dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa dia mencari Tuhan itu. Bukan cuma mengenali Tuhan, mencari Tuhan itu melalui pengembaraan intelektual. Ini juga ada kesamaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga melakukan pengembaraan intelektual, pengembaraan spiritual. Dia mendengarkan hati nuraninya. Itu sebabnya kenapa dia bertahanut ya di Gua Hira itu untuk mencari jawaban atas kegundahan uh, ha- eh, hati nuraninya yang bertentangan dengan uh, situasi sosial, ekonomi, politik di sekelilingnya. Ini ada pengembaraan intelektual Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhannya, itu direkam di dalam Al-Quran surat 6 ayat 76, 77 dan 78, yang dimana dia di sini memperhatikan malam dan siang, matahari dan bulan terbit. Yang nanti mungkin kita bisa baca sendiri ya. Tapi intinya adalah apa yang dilakukan Ibrahim ini adalah pengembaraan intelektual. Dia mencari Tuhan di dalam
ayat-ayat kauniyah. Berikutnya adalah tadabur ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat kauliyah adalah Al-Quran. Jadi kalau kita menggali Al-Quran ini, mentadaburi ayat-ayat kauliyah, tentu tidak objektif secara empirik ya. Karena di dalam ayat-ayat Quran itu atau the word of God. The word of God itu adalah kata-kata Tuhan yang terdapat di Jabur, Taurat, Injil, dan terakhir adalah Al-Quran yang diberikan oleh nabinya yang suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata man nabiyin la nabiyya ba'da. Jadi inilah the word of God. Nah, di dalam ayat-ayat Quran kita dapat memahami kebesarannya, tujuan penciptaan alam semesta, dan juga memahami sifat-sifat Allah. Nah, kalau sifat-sifat Allah yang memang sudah tertanam di dalam diri kita, karena seperti saya sampaikan bahwa di dalam diri kita ini ada percikan ruh Allah, sehingga di dalam diri kita ini adalah sifat-sifat Allah. Maka kita harus mengetahui atau memahami sifat-sifat Allah untuk mengenal Allah. Nah, tetapi di dalam tadabbur ayat-ayat kauliah ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran khususnya mengenai fenomena-fenomena alam semesta ya yang dinamikanya begitu terutama pada abad-abad terakhir ini begitu sangat masif, tetapi ternyata perkembangan ilmu pengetahuan itu membuktikan apa yang sudah dicantumkan 15 abad yang lalu. Inilah mungkin terbukti ada gium the word of God. Kata-kata Allah, ayat-ayat kauliyah must be in harmony with the work of God. Work of God itu adalah alam semesta, karya cipta Allah ini, makrokosmos ini. Dia haruslah sejalan, ya, haruslah berkesesuaian. Karena kitab-kitab yang ada di dalam Al-Quran, kitab Allah yang terakhir, itu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi yang perlu diungkap di dalam ayat-ayat kauliyah ini adalah justru terbuktinya apa yang disampaikan oleh Al-Quran 15 abad yang lalu itu ya dengan temuan-temuan ilmiah ya, temuan-temuan empirik oleh para ilmuwan terutama pada beberapa abad terakhir ini. Misal saja saya sebutkan ya eh, proses penciptaan alam semesta. Itu di Quran surat Al-Anbiya ayat 30 itu disebutkan mengenai penciptaan langit dan bumi. Yaitu dan apakah orang kafir yang mengetahui bahwasanya langit dan bumi dulu itu adalah satu yang padu. Dari sinilah di dalam teori Big Bang, teori penciptaan uh, alam semesta yang ini sudah tercipta 15 tahun yang lalu, itu terbukti ayat ini. Bahwa memang awalnya adalah alam semesta ini berasal dari satu massa tunggal yang sangat padat. Jadi karena ledakan besar dan terus mengembang hingga sekarang. Dan ini bisa diselidiki ketika ditemukannya teropong dari Edwin Hubble itu yang menguatkan fakta bahwa ternyata alam semesta ini seperti balon yang terus mengembang. Yang dulu itu mungkin balon ini atau alam semesta ini pernah menjadi satu massa tunggal. Tapi Al-Quran sudah menyebut itu. Bayangkan 15 abad yang lalu. Kemudian pembentukan gunung-gunung. Surat Al-Anbiya ayat 31. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu goncang bersama mereka. Geologi modern menunjukkan bahwa gunung memiliki akar yang dalam. Dia seperti pasak yang menstabilkan lempeng tektonik bumi. Proses ini membantu mencegah gempa. Di ayat lain disebutkan bahwa gunung itu sesungguhnya bergerak. Dan memang sudah terbukti bahwa gunung itu ketika diukur mereka ada pergerakan. Kemudian siklus air dan hujan. Ini di surat Fatir ayat 9. Allah lah mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Kemudian kami arahkan awan itu ke satu negeri yang mati. Lalu kami hidupkan bumi setelah sudah matinya dengan air. Demikianlah kebangkitan itu. Ayat-ayat kolonialnya ini bisa ditemukan dalam siklus hidrologi yang telah dikonfirmasi oleh sains modern. Air dari bumi menguap ke udara, membentuk awan, lalu kembali ke bumi dan seterusnya.
yang menyebabkan hujan turun itu menggumpal di atas awan yang kemudian bisa menyuburkan tanah yang gersang. Embriologi dalam rahim ini juga satu yang sudah diungkap oleh Al-Quran secara rinci, bahkan nutfah yang melekat, kemudian segumpal daging itu dijadikan tulang belulang, kami bungkus dengan daging dan seterusnya. Yang ayat-ayat kauniyah artinya bukti-bukti empirik, penelitian embriologi modern membuktikan bahwa perkembangan janin terjadi melalui tahapan-tahapan yang disebutkan oleh Al-Quran, yaitu melalui zigot, nutfah, implantasi, alaqah, membentuk jaringan dasar tubuh, mudghah, dan hingga pembentukan tulang gigi dan seterusnya itu. Kemudian eh, lima, orbit dan gerakan benda langit. Ini luar biasa, ya. Ikhwan dan ukhti fiddin. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar dalam garis edarnya. Ini kalau kita mengembara secara astronomi bagaimana alam semesta ini yang memiliki miliaran bintang. Yang jauhnya luar biasa. Satu detik cahaya itu kalau nggak salah 300.000 kilometer. Satu detik cahaya. Satu apa ukuran cahaya maksud saya. Sehingga ketika kita melihat ada bintang yang bersinar di malam hari, itu sudah terjadi atau sudah bersinar jutaan tahun yang lalu. Kalau begitu jauhnya. Dan ini ada penemuan astronomi modern yang menunjukkan matahari, bulan, dan planet-planetnya bergerak dalam orbit yang jelas. Ya, semua terorganisasi. Dan kalau kita bicara mengenai energi, di mana alam semesta ini adalah semua energi, itu seperti digerakkan oleh energi besar, ya, yang teratur rapi. Begitu, Iwan dan Alkifidin. Kemudian ada lautan yang tidak bercampur. Kalau ini bisa disaksikan dengan kasat mata ini. Dia membiarkan dua lautan mengalir dan keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Barangkali ada di antara kita yang pernah menyaksikan ini. Ini ada di Selat Gibraltar, di mana air dari Laut Mediterania dan Samudra Atlantik bertemu, tetapi tidak bercampur secara langsung karena perbedaan suhu, salinitas, dan densitas. Kemudian api di dasar laut, ya, bahwa dan demi laut yang di dalam tanahnya ada api. Coba bayangkan, Al-Quran 15 abad yang lalu yang mungkin Nabi pun tidak memahami mengenai makna ayat ini. Tetapi berabad-abad setelahnya dibuktikan secara ilmiah, secara geologi, bahwa di dasar laut ditemukan gunung-gunung berapi yang aktif, lava panas mengalir dari celah-celah di dasar samudra membentuk api. Persis seperti apa yang diungkap Al-Quran. Baik di ayat-ayat kauliah di dalam Al-Quran kita juga menemukan ayat-ayat yang menjelaskan asma dan sifat Allah. Sekali lagi, saya ingin menyatakan bahwa sesungguhnya sifat-sifat Allah, asma-asma Allah ini sudah berada di dalam diri kita. Ya, makanya di dalam diri kita itu ada nilai-nilai ilahiyah. Kenapa? Karena di diri kita ini bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya terdiri dari basar. Jadi manusia itu bukan cuma basar, jasad, ya, tetapi juga ditiupkan ruh Allah. Sekali lagi, ditiupkan. Jadi ruh ini bukan ciptaan, tapi dia bukan juga pencipta. Karena dia tidak diciptakan. Dia ada di dalam diri kita ditiupkan. Faiza sawaitu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Begitu, setelah proses penciptaan basar itu sempurna, kemudian Allah menciptakan, meniupkan maksud saya, menghembuskan. Sehingga di dalam diri kita itu, karena dalam bahasa Latinnya itu imago Dei, kita ini adalah penggambaran citra ilahi, di dalam diri kita ada sifat Allah, maka kita dituntut, sebagaimana hadis Nabi, untuk memiliki sifat-sifat Allah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Tapi dalam konteks kita ini adalah kita coba melihat ya asma dan sifat Allah ini untuk mengetahui Allah, mengenal Allah melalui manifestasinya. Jadi sifat Allah itu menurut hadis Nabi ada 99 nama. Jadi itu bagaimana memanifestasi di dunia ini. Misalnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Inilah dua sifat Allah yang paling ikonik. Ya, sekali lagi yang paling ikonik. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini.
yang berasal dari satu kata rahmat. Rahmat adalah hidayah tertinggi melebihi hidayah al-Islam, melebihi hidayah akal, panca indera. Rahmat inilah cinta Allah. Jadi dibagi dua, Rahman dan Rahim. Ini ada di surat Al-Fatihah. Sehingga Al-Quran itu sesungguhnya kalau diperas jadi Al-Fatihah. Tapi kalau Al-Fatihah diperas lagi, itu ya di dalam Bismillah itu. Karena ada Ar-Rahman dan Rahim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau diperas lagi, basmalah itu, dan ini hanya minoritas para ulama yang berani ya menyatakan adalah ba itu. Ba itu, baknya itu, huruf perahu itu adalah makrokosmos. Dan kita manusia ini titik, titik ba. Saya punya buku, bagus sekali, judulnya Titik Ba. Menggambarkan mengenai bagaimana interaksi makrokosmos dan mikrokosmos manusia. Yang titik ba itu. Nah, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim yang ini manifestasi di dunia, bahwa Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Dia tidak melihat ini kekafiran, keimanan, bukti rahmannya, kecuali rahim. Rahim katanya Allah hanya ada di eh, Rahman itu katanya ada di dunia ini saja. Tapi kalau rahim tidak cuma di dunia, karena rahim ini khusus hanya untuk orang-orang beriman. Dan nantilah puncaknya ketika di akhirat, kerahiman Allah ini diwujudkan dengan dimasukkannya kita ke di dalam surganya. Insya Allah. Kemudian contoh kehidupan sehari ya ketika orang tua memberikan perhatian itu adalah juga eh, percikan dari Rahman dan Rahim Allah. Kemudian Al-Alim mengetahui ya sifat Allah yang lain, bahwa Allah itu mengetahui kebutuhan setiap makhluknya. Bayi yang baru lahir, bahkan Allah itu kan dia berada di luar ciptaannya. Nah ini yang kadang-kadang kita kurang memahami sehingga kita jadi saru ya dalam tanda kutip memahami mengenai apa yang Allah ketahui tentang alam semesta ini dan apa yang terjadi di dalamnya dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Sementara kita baru pada posisi yang belum akhir. Ini yang disebut juga dengan Laul Mahfuz, ilmunya Allah. Yang terkadang kita jadi memicu kita untuk bersikap fatalis karena sok ingin mengetahui bahwa toh yang terjadi di dunia ini sudah ada di Lahul Mahfuz, sudah terwujud di Lahul Mahfuz. Padahal itu adalah ilmu Allah dan ilmu Allah tidak ada yang mengetahui hanya Allah saja. Tapi manusia yang kemudian menumpulkan ikhtiar dan doanya berlindung di balik ketauhidan Allah padahal untuk menyembunyikan kemalasan, keputusasaan ya. Kemudian dia menyatakan bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu merupakan takdir Allah. Padahal takdir itu adalah berada di dalam ilmu Allah dan hanya Allah saja yang Maha mengetahui. Kemudian sifat-sifat Allah yang lain adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Manifestasinya ya keindahan dan keteraturan alam semesta ini. Kita bisa mengetahui di dalam apa secara nyata ya berputar pada orbitnya, hujan turun sesuai siklusnya, keragaman makhluk hidup dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di alam semesta, itu kita melihat wujud Allah sebetulnya. Sekali lagi wujud Allah yang kita saksikan. Tetapi kebanyakan kita kan tidak menyadarinya karena memang disebutkan hanya orang-orang yang menggunakan akalnya yang bisa mengenal Allah. Itu sebabnya kenapa Allah marah, Allah murka. Haram hukumnya untuk kita bodoh, untuk goblok, untuk tidak menggunakan akalnya. Begitu kurang lebih. Karena jika kita menggunakan akal kita, kita menjadi orang yang berilmu, kita akan bertemu dengan Allah dan juga semakin dekat kepadanya. Banyak lagi nih ya, Ar-Razak, saya tidak usah bahas karena ada waktunya ya. Yang kurang Al-Hakim, bijaksana, As-Sami, maha mendengar. Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Nanti saya sampaikan aja ini ya, soft filenya. Kita persingkat, mungkin untuk lebih banyak tanya jawab ya. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya, tafakur ayat-ayat anfusiyah di dalam diri manusia. Ada satu ungkapan yang kemarin bulan lalu saya sampaikan ini disebutkan sebagai hadis, tetapi juga banyak yang menyatakan ulama bukan. Ini ada ucapan pada sufi saja.
Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Tapi yang pasti Allah memerintahkan pada manusia untuk merenungkan dirinya sendiri sebagai salah satu tanda kebesarannya. Tubuh manusia, akal dan perasaan adalah ciptaannya yang kompleks dan luar biasa. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru. Jadi di segenap alam semesta ini, tapi juga pada diri mereka sendiri. Sehingga jelas bagi mereka Al-Quran itu adalah benar. Bahwa Allah itu adalah mutlak adanya. Sehingga Allah menyindir, tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Kemudian contoh-contoh konkret dan empirik ya. Ini di dalam tubuh manusia ya, diri. Yang kalau kita perhatikan sekali lagi kita dituntut untuk mengembara secara intelektual, untuk mengetahui pengetahuan betapa dasarnya diri kita itu. Jantung dan sistem peredaran darah. Jantung manusia bekerja tanpa henti memompa sekitar 70 milimeter darah per detak yang setara dengan 7.000 liter per hari. Tanpa kontrol, jantung itu berfungsi sangat presisi. Sistem saraf dan otak. Otak kita itu terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Di dalam diri kita ini sesungguhnya ada triliunan sel. Sekali lagi triliunan sel. Jadi kita ini adalah panglima dari miliaran neuron, triliunan sel di dalam jiwa kita maupun jasad kita. Kita panglima ya, jasad basar kita itu. Sistem reproduksi tadi sudah diungkap. Penciptaan manusia yang dari sperma dan ovum. Sperma itu ada 200.000 yang bisa menjadi buah ya ketika dia bertemu dengan ovum, ovulasi itu. 200.000 dan cuma satu. Makanya kita sangat betul-betul kelewatan kalau tidak bersyukur. Kita ini terpilih dari 200.000 saingan kita. Kita lah yang terpilih. 199.000 dan sekian itu lah yang terbuang karena kita lah yang ketemu dengan ovum itu, ibu kita itu. Jadi kita ini adalah makhluk terpilih. Sistem pencernaan juga, sistem pernafasan, fungsi paru-paru, memproses oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida. Sebuah proses vital yang berlangsung tanpa kita sadari. Setiap menit kita menghirup sekitar 6 liter udara. Apa tuh? O2 ya, HO2 ya. Desain unek alveolus, struktur alveolus memungkinkan pertukaran gas secara efisien antara udara dan darah melalui membran yang sangat tipis. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat spektakuler yang ada di dalam tubuh kita, ya. Sistem kekebalan tubuh, indera pada tubuh, belum lagi yang ada di dalam kejiwaannya, psikologinya, ya. Di mana ini nanti adalah materi tersendiri, di mana kita ini memiliki nafs, ada ruh, ada kolbu, ya, ada ego, hawa nafsu, ya, ada pikiran, ada memori, ada emosi dan perasaan. Itu menarik sekali itu, ya, kalau kita bahas ya, Iwan Fidin. Baik, sekarang kita masuk yang bagian akhir, yaitu hambatan dalam mengenal Allah. Jadi meskipun Allah itu sudah membuka banyak jalan untuk mengenalnya, tapi masih banyak ya ada manusia yang belum mengenalnya karena ada berbagai hambatan. Yang pertama adalah kesibukan, kesibukan kita dengan dunia ini ya sehingga kita tidak berpikir tentang hal-hal yang sangat hakiki justru. Yang itu bukan cuma sekedar ilmu, mungkin ada yang sudah mengetahui, tapi juga adalah hikmah. Ada orang yang sudah mengetahui tapi dia tidak mendapat hikmah sehingga dia tidak mendapatkan manfaat yang mendalam khususnya dalam mengenal Allah dan kedekatannya kepada Allah. Jadi eh, kebanyakan yang bikin kita lalai mengingat Allah itu adalah simbolisasi dari hal yang sangat kita bangga-banggakan di dunia ini yaitu harta benda dan anak-anak. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, wahai orang beriman, jangan engkau harta-harta bendamu dan anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Begitu.
Kemudian kurangnya ilmu. Nah ini tadi saya tidak perlu tambahkan lagi. Sudah cukup tadi. Jadi bodoh itu haram hukumnya. Tidak menggunakan akalnya itu bikin Allah marah. Sebab ilmu pengetahuan akal itu adalah menunjang iman kita. Jadi akal dan rasionalitas maupun produk dari akal dan rasionalitas ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa mengantarkan kita kepada kebenaran. Dia hanyalah instrumen untuk kita sampai kepada hidayah yang mudah-mudahan Allah memberikan atau memperkuat keimanan kita. Kemudian hawa nafsu dan syahwat. Ini juga di dalam diri kita. Yang kebanyakan manusia itu hanya mengikuti hawa nafsu sehingga dia kelewatan batas, boro-boro dia bisa mendekat kepada Allah. Mengenalnya pun juga dia tidak. Jadi Nabi diminta bersabar pada orang-orang seperti ini, ya, karena mereka ini kedua matanya itu sudah berpaling dengan perhiasan dunia. Jangan engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat Allah, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas. Jadi kalau kami lalaikan ada istilah ini bukanlah kemudian kita jadi jabariyah. Oh ini Allah yang melalaikan kita. Ini takdir kita sudah dilalaikan. Tidak. Kalimat ini ada sekali lagi kami lalaikan itu karena Allah menepati janjinya. Allah lalaikan orang-orang yang memang dia tidak menggunakan panca inderanya. Di ayat lain, Quran surat 7 ayat 179 disebutkan, itu adalah seperti binatang ternak bahkan lebih sesat lagi. Kemudian lingkungan tidak mendukung. Lingkungan yang tidak mendukung ini adalah, ya kalau kita berada di komunitas, yang komunitas itu lebih mementingkan glamor, ya, lebih mementingkan pengejaran eh, harta, pencapaian hal-hal kepuasan nafsu biologis, ya, kepuasan jasmania dan seterusnya. Tentu dalam situasi komunitas seperti itu tidak mendukung kita untuk dapat mengenal Allah dan dekat kepadanya. Kemudian yang berikutnya adalah bisikan setan. Bisikan setan ini tentu ya. Setan itu ada di dalam diri kita, iblis dia memang sudah berjanji akan menyesatkan kita setelah dia diberikan dispensasi oleh Allah atas permintaannya dia juga. Tetapi Allah menyatakan bahwa dia tidak mungkin bisa menyesatkan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Tapi pasti dia merupakan hambatan. Karena dia tidak bisa kita lihat. Dia tapi bisa menggebuk kita dari segala arah, dari segala jurusan yang kita tidak bisa melihat mereka. Kemudian yang terakhir adalah kekerasan hati, Ikhwan Fidin. Kekerasan hati adalah yang ini sebetulnya disebabkan oleh kita juga. Yang kita itu terus-menerus melakukan dosa yang tadi disebutkan dari 1 sampai 5 itu. Sehingga hati menjadi keras. Bukan Allah yang mengeraskan hati kita, tapi kitalah yang mengeraskan hati kita sendiri. Baiklah, itu mungkin Ikhwan Fidin kita lanjutkan dengan diskusi atau mungkin ada yang bertanya. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan barangkali bisa menjawab pertanyaan kita dari episode yang lalu ya. Saya ingin menyampaikan tentang manusia itu ya. Ada 5 hal, yaitu pertama, ini secara cepat saja, manusia itu bukan cuma basar. Manusia itu diciptakan oleh Allah, tapi bukan cuma basar. Basar itu adalah fisik saja, jasad saja. Ini yang dilihat oleh iblis, terutama ketika Allah menyampaikan niatnya ingin menjadikan khalifah. Iblis itu melihat basar yang memang sering apa eh, sering berkelahi, saling bunuh gitu. Jadi kalau kita melihat manusia dari jasadnya saja, ya kita kayak iblis gitu. Jadi basar itu tidak membedakan kita dengan misalnya apa ya monyet lah gitu ya. Ya mungkin tidak terlalu beda. Bedanya ketika yang berikutnya ins. Ins itu adalah manusia adalah makhluk yang jinak, yang gampang diatur dan seterusnya. Ini sering diperhadapkan dengan uh, uh, jin ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tidak kuciptakan jin dan manusia, tapi dalam konteks ins. Manusia itu adalah yang menurut. Yang ketiga baru insan, akal budi, ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir adalah nas. Nah, itu adalah manusia diciptakan dari oleh Allah. Jadi kita ini dari tidak apa-apa.
jangan bertingkah, jangan macam-macam, jangan dan seterusnya lah ya. Yang kedua, manusia juga karena itu diciptakan tapi dengan kemuliaan, mukarram. Manusia itu adalah masterpiece-nya Allah. Manusia itu adalah tujuan penciptaannya Allah. 15 miliar alam semesta ini disiapkan untuk hadirnya manusia ini. Manusia itu adalah masterpiece-nya, ya, jagat ciliknya dari makrokosmos. Nah, dia dimuliakan. Ya, khalaqtul apa ahsanu takwim. Nah, tapi manusia juga karena kemuliaannya itu dia memiliki tugas. Dia itu adalah mukallaf. Mukallaf itu dia memiliki tugas yaitu menjadi khalifah. Vertikal dia membangun koneksitas yang intensif dengan Allah, uluhiyah, tapi dia juga menjadi khalifah, menjadi wakil Allah di muka bumi. Nah, bukan cuma mukhalaf, dia juga mukhayyar. Mukhayyar itu sebagai khalifah dia diberikan potensi, dia diberikan free will untuk memilih, ya, kehendak bebas. Dia mau beriman, mau kafir, disitulah letaknya. Ya, dia mau patuh atau tidak, dia mau menggunakan segala potensi yang ada pada dirinya, khususnya adalah nilai-nilai ilahi yang ada di dalam dirinya, mampukah diaktualisasikan yang sebagai apa sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Dan terakhir manusia adalah makhluk yang majzi. Majzi ya, majzi itu artinya bahwa dia memiliki konsekuensi terhadap pilihan-pilihan hidupnya itu, dia akan dibalas. Ya khususnya adalah nanti di akhirat. Saya rasa itu Iwan Patah barangkali 5 hal mengenai secara hakikat manusia itu bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan khusus dari Ikhwan pada periode yang lalu. Saya kembalikan pada Iwan Patah dari apa yang saya sampaikan. Barangkali ada Ikhwan Ukhtifidin yang ingin menambahkan. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Indra atas materi yang telah disampaikan. Sebelum kita lanjutkan, sahabat rumah dakwah, Ustadz boleh stop share terlebih dahulu, Ustadz? Oh gitu ya. Yes. Sebentar nih. Stop share. Sebentar, sebentar, sebentar. Stop share sebentar nih. Oh ini ada nih. Ya, Ya baik, sahabat rumah dakwah, dipersilahkan sebelum kita sesi tanya jawab. Di samping kanan saya dari layar sahabat rumah dakwah terlihat QRIS bagi yang ingin memberikan sodakoh terbaiknya di hari ini bisa sembari apa namanya men-scan QR yang ada di samping saya maupun yang ada di samping Ustadz Indra Samsi. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada sahabat rumah dakwah bagi yang ingin bertanya dipersilahkan boleh melalui chat ataupun bertanya secara langsung kepada Ustadz Indra Samsi. Dipersilahkan. Ya, ini ada pertanyaan Ustadz. Silakan Mas Agung jika ingin bertanya, Pak Agung jika ingin bertanya dipersilakan. Mungkin ini pertanyaan pertama dari Pak Bayu. Pertama, apa ya saya nggak bisa ini. ya, pertanyaan pertamanya, dalam Islam, para nabi dianggap memiliki fitrah tauhid sejak awal. Bagaimana ini sejalan dengan narasi pencarian Nabi Ibrahim? Apakah mungkin pencarian tersebut lebih kepada penyempurnaan keyakinan, bukan pengakuan awal atas keberadaan Tuhan? Yang kedua ditanyakan, mungkinkah manusia dapat mengenal Tuhan hanya dengan akalnya, tanpa bantuan wahyu, mengingat keterbatasan akal manusia dalam memahami hakikat yang transenden? Mungkin pertanyaan dari Pak Bayu terlebih dahulu, Ustaz, bisa dijawab. Ya, Nanti baik. selanjutnya ada Saya pertanyaan. langsung saja ya. Ya. Menurut saya para nabi itu memiliki hal yang sama secara manusia, tidak dibedakan. Kalau kita dengar pernah ada hadis Rasulullah yang membedakan aku adalah manusia sama seperti kamu, yang membedakan aku adalah mendapat wahyu. Nah, tetapi untuk mendapatkan wahyu itu, dia tentu harus memiliki persyaratan-persyaratan, kualitas-kualitas kepribadian tertentu, sehingga dia sampai untuk atau dia memiliki syarat, memiliki kapasitas untuk dapat diberikan wahyu. Yang wahyu itu adalah sekaligus risalah, ya. Jadi kalau kita memandang Nabi Muhammad misalnya dari aspek kemanusiaannya, dia itu berdarah-darah
dia itu penuh perjuangan untuk membangun dirinya menjadi insan kamil. Kalau enggak, kita tidak bisa berkurang terima kasih kita kepada Rasulullah ini. Padahal Rasulullah inilah ya yang dia membina dirinya, gimana perjuangannya sampai dia membangun dirinya menjadi insan kamil, sehingga kemudian Allah ya tertarik gitu loh. Dalam tanda kutip sekali lagi tertarik untuk memberikan wahyu, untuk mengutusnya sebagai Rasulullah. Begitu. Jadi sama saja menurut saya. Pengembaraan intelektual. Yang membedakannya ketika dia sudah mendapatkan wahyu, mendapatkan mukjizat, itu yang membedakannya dengan manusia lain menurut saya. Dan Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad itu memiliki kesamaan. Setidaknya saya pernah menyampaikan, kalau tidak salah, khususnya bagi yang ingin umroh, haji, saya sampaikan kesamaan ini. Ada 6. Bukan cuma jasad ternyata. Ini Rasulullah gembira ketika Isra Mi'raj itu ketemu Ibrahim alaihissalam, antara lain, kok dia sama gitu secara fisik dengan Ibrahim alaihissalam. Tapi yang kedua adalah pengembaraan pencariannya kepada Tuhan. Ya, sama itu pengembaraan intelektual Ibrahim dinyatakan di dalam Al-Quran. Nabi juga begitu. Nabi itu sangat sering merenung dia. Ya, terakhir dia itu gundah hatinya, bukan dia kemudian sesat ya, yang kemudian menggiringnya untuk tahanut di Gua Hira. Itu adalah dalam rangka dia mencari uh, uh, apa uh, kebenaran sejati. Karena ketika itu Nasrani maupun Yahudi sudah kurang menarik gitu ya. Khususnya penyimpangan ketika kedua agama ini mengakui Tuhan Azra, Uzair atau uh, Yesus sebagai anak Tuhan. Dan mereka juga kan Yahudi maupun Nasrani itu dijanjikan di dalam kitabnya akan ada nabi baru gitu ya. Nah, jadi nabi dan juga orang-orang yang istilahnya Hanif, ada beberapa segelintir orang di Mekah yang Hanif itu melakukan tradisi tahanut itu. Nabi lah yang terpilih ya di Gua Hira untuk menjadi wahyu. Jadi menurut saya itu jawaban saya. Kemudian yang kedua, eh, wahyu itu hanya mempertegas. Sesungguhnya Allah itu ada di dalam diri kita. Karena tadi sekali lagi dihembuskan ruh ilahi di dalam diri kita. Sebenarnya kita tidak usah mencari keluar. Jadi wahyu itu mempertegas hati nurani ya, istabi kolbik itu selain. Bertanyalah kau pada hati nurani. Orang tidak akan mungkin berbuat biadab ya, melanggar nilai-nilai kemanusiaan tanpa wahyu Allah. Karena hati nurani itu yang sudah membimbing. Begitu menurut saya. Tapi wahyu itu konfirmasi. Ya, konfirmasi, dan saya merasa bersyukur mendapatkan Al-Quran saat ini. Dan lebih bersyukur lagi pada Nabi. Karena dialah orang yang jujur terpercaya, perjuangannya yang membuat Allah jadi kesengsem lah istilah saya itu. Tertarik untuk menurunkan wahyu pada makhluk eh, insan kamil ini. Sehingga kita selamat. Dan kita jangan pernah berpikir lain lagi. Tiru saja Rasulullah ini. Karena dia adalah the walking Quran. Begitu. Terima kasih Ustadz untuk pertanyaan jawabannya. Selanjutnya mungkin di sini ada Pak Agung, ya, sahabat Agung, dipersilahkan jika ingin langsung bertanya ke Ustadz Tina Samsi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya ini ya, saya tuliskan juga kalau bingung karena ada banyak ya. Menanggapi dari sesi pertama kemarin ya, agak-agak ini juga saya ya, uh, agak bingung juga ketika Pak Indra mengatakan bahwa Allah mengizinkan. Saya tidak mengatakan bahwa Allah mengizinkan kalau kita makan ya, minum, tapi saya bertanya apakah Allah mengizinkan perbuatan jahat seperti itu. Ya, kemarin Pak Indra menjawab bahwa ini sedikit flashback ya ke sesi pertama kemarin ya. Ada beberapa pertanyaan saya yang sebenarnya belum bisa saya mengerti ya, termasuk di pertanyaan ketujuh ya.
Ya, apakah Allah mengizinkan perbuatan jahat? Ternyata jawaban Pak Indra mengizinkan perbuatan jahat, tapi tidak meridhoi. Nah, ini saya agak-agak bingung gitu. Kita saja sebagai orang baik itu tidak mengizinkan perbuatan jahat. Misalnya saja ya, kita analogikan dengan apakah eh, yang dari 40 member di sini mengizinkan anaknya untuk dibunuh? Kan tidak. Saya juga tidak mengizinkan anak saya dibunuh oleh siapapun. Nah, ini bisa menyimpulkan sebenarnya dari pertanyaan ini ya, berarti manusia itu lebih baik daripada Tuhan. Nah, itu dari salah satu pertanyaan ya, dari sesi pertama kemarin. Nah, ini yang sesi kedua, ini menindaklanjuti dari sesi pertama kemarin, bahwasanya Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan ya manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika saya bertanya apakah Allah butuh ibadah manusia, jawaban Pak Indra adalah tidak. Ya. Allah tidak butuh ibadah manusia, tapi manusialah yang butuh Allah. Agar apa? Agar berperilaku baik. Tetapi Pak Indra, kenyataannya ya, ada manusia yang tidak menyembah Allah dapat juga berperilaku baik, Pak Indra. Bahkan ada negaranya itu lebih maju ya daripada negara Islam seperti itu. Nah, itu ya. Yang kedua ya, dari pertanyaan tadi ya, jika manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, karena manusialah yang butuh Allah, lalu untuk apa Allah menciptakan alam semesta? Nah, ini kan berkaitan dengan kajian hari ini ya. Untuk apa Allah menciptakan alam semesta? Apakah alam semesta juga butuh Allah? Gitu. Karena alam semesta ini kan berbeda dengan manusia. Gitu. Yang ketiga, menurut pemaparan Pak Indra tadi ya, dari tadi yang sudah dibahas itu, bahwasanya Allah mempunyai sifat. Nah, itu apa itu sifat, Pak Indra? Saya tanya ya. Apa Apa itu sifat? sifat? Iya, sifat Allah itu apa gitu. Karena ada di surat Asyura ayat 11 yang bunyinya laisa kamislihi sayun wa huwa samiul basir. Terjemahnya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Karena sifat ini kalau kita cari di KBBI ini melekat pada wujud, pada materi, Pak Indra. Sedangkan Allah itu kan bukan wujud ya, dia imateri dia gitu. Nah, kalau sifat itu sama dengan asma yang kita kenal dengan Asmaul Husna, apa itu asma? Itu pertanyaan kelima. Gitu. Apakah asma itu sama dengan kata sifat gitu? Nah, keenam di judul sistem tubuh manusia, Pak Indra ini ada subjudul itu sistem reproduksi ya. Ini ada banyak sebenarnya ada banyak pertanyaan ya, tapi saya ambil satu saja ya, sistem reproduksi di sini. Pak Indra menyatakan tentang proses penciptaan manusia dari sperma bertemu ovum, kemudian membentuk makhluk baru yang disebut janin ya. Itu ada juga di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13 ya. Nah, pertanyaan saya, lalu kapan Allah meniupkan nyawa? Karena dari proses bertemunya sperma dengan ovum, lalu membentuk makhluk baru, itu kan dalam keadaan hidup. Itu pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-7, jika ilmu adalah cara untuk mengetahui Allah, tadi ya Pak Indra ya menyebutkan jika ilmu adalah cara untuk mengetahui Allah, kenapa banyak orang yang berilmu, bahkan penemu-penemu yang sekarang temuannya banyak kita pakai, tidak mampu mengetahui Allah. Nah, gitu. Nah, terus yang terakhir, ke-8, ini mungkin saya sama pertanyaan dengan
Umi Umar ya, kekerasan hati adalah penghambat cara untuk mengetahui Allah. Bagaimana cara mendefinisikan hati yang keras menurut Pak Indra? Itu aja ya, Hati yang apa, maaf? yang bisa Hati, hati yang keras. hati yang keras ya, ya. Ah, ya, kekerasan hati adalah penghambat cara untuk mengetahui Allah. Bagaimana cara mendefinisikan hati yang keras gitu. Nah, itu ya pertanyaan terakhir. Ini nanti saya copy ya karena ada banyak, takutnya uh, lupa juga. Demikian ya pertanyaan dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Dipersilakan Pak Indra bisa dijawab pertanyaannya ataupun bisa dicicil juga pertanyaannya karena ya. mengingat waktu kita tidak bisa untuk menjawab semua pertanyaan. Bisa di sesi ketiga nanti beberapa pertanyaan dijawab sebelum kita memulai kegiatan. Mungkin seperti itu, Pak Indra. Ya, itu tadi kenapa yang bagian akhir saya sampaikan tadi, saya menyampaikan 5 hakikat manusia, yang itu untuk menjawab pertanyaan Iwan Agung sebelumnya ya, yaitu tadi manusia diciptakan, makhluk yang diciptakan, tapi manusia juga mukarram, dimuliakan, kemudian mukalaf, kemudian mukhayar, memilih, dan tapi juga manusia memiliki implikasi ya, implikasi atau resiko. Tapi yang pertama dulu, istilah izin ini ya. Saya ingin mempertegas izin yang dimaksud ini adalah apapun yang terjadi di alam semesta ini, yang dimaksud dengan izin dan itu terjadi, itu karena adalah sunatullah. Sekali lagi itu sunatullah. Izin dalam pengertian sunatullah. Jadi ya sunatullahnya kalau orang ditembak ya sama pistol mati gitu loh. Begitulah. Kalau kita ya sunatullah lah. Apapun yang kita lihat terjadi di dunia ini, alam semesta ini itu adalah sunatullah. Nah, jadi kalau apapun yang terjadi ya berarti izin Allah. Izinnya apa? Ya sunatullahnya itu. Dan Allah terikat pada sunatullah itu. Ya, kecuali kalau memang ada hal yang luar biasa itu berarti di luar akal kita uh, belum memahami sunatullah itu. Itulah mungkin terjadinya mukjizat dan seterusnya. Tapi apapun yang terjadi pasti itu adalah izin Allah dalam pengertian ya sunatullahnya. Nah, kalau saya bilang belum tentu Allah ridho, ya tentu Allah juga menggariskan khususnya di dalam wahyunya itu. Misalnya apa yang kita nyatakan ayat-ayat Quran itu membunuh atau menyakiti hati mukmin tanpa sebab aja itu ada hadis Nabi menyatakan itu adalah kezoliman yang nyata. Allah tidak meridhoi itu gitu. Menzolimi loh. Tuh. Padahal kita cuma menyakiti hati mukmin. Mungkin satu kata yang terlontar dari mulut kita menyakiti. Itu Allah tidak ridho itu gitu. Kemudian terjadi perang di Palestina, ya diizinkan Allah karena itu sunatullahnya. Terjadinya senjata ya itu kan karena memang itu adalah akal dan rasionalitas, ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan itu. Nggak mungkin itu terjadi tanpa izin Allah. Orang kita hadir di dunia ini juga karena Allah, izin Allah. Nah, itu yang untuk membedakan dengan ridho ya. Ridho Allah itu berarti dia melanggar perintah-perintah Allah. Kemudian Allah memang tidak butuh ibadah, makanya sifat-sifat Allah itu kan ada pemberi rezeki. Allah yang memberi rezeki kita. Allah lah yang mengobati kita. Tentu kalau kita membaca ayat sesungguhnya Allah yang mengobati kita, bukan Allah kemudian datang membawa obat gitu. Tapi adalah proses sunatullahnya itulah. Ya, Allah memberi rezeki bahwa Allah tidak butuh apa-apa kok. Orang keberadaan kita, bukan kan cuma kita. Alam semesta ini saja yang sangat spektakuler ini, Allah yang menciptakan. Jadi sesungguhnya kalau kita mengerti tujuan penciptaan kita ini, khususnya sebagai manusia yang begitu dimuliakan dan seterusnya itu, yang tadi sudah saya sampaikan, itu mesti kita bersyukur kepada Allah. Ya, Allah tidak butuh. Hadis menyatakan seluruh alam semesta ini, bahkan makhluk yang ada di dunia ini tidak menyembah, tidak akan mengurangi kebesaran Allah. Begitupun juga jika seluruh
makhluk di muka bumi ini beribadah tidak akan menambah kebesaran Allah. Nah, kemudian yang berikutnya sifat dan zat ya. Jadi dibedakan. Yang tadi bahwa Allah itu secara zat tidak ada yang menyamai ya. Tidak ada yang menyamai. Itu zatnya. Nah, tapi beda dengan sifat. Sifat itu adalah dibedakan antara sifat dan zat, yaitu adalah sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam hadis itu memiliki 99 nama dan sifat itu disamakan, asma wa sifat itu. Tapi itu bukan zat. Kalau zat itu sudah dapat dipastikan mutlak, tidak mungkin kita bisa melihatnya atau apalagi menyamainya. Bahkan teori menyatakan karena kita ini adalah berbeda alam dengan Allah dalam tanda kutip ya. Allah itu maha gaib. Di akhirat pun juga mungkin kita tidak akan bertemu dengannya. Walaupun ada hadis yang menyatakan bahwa nanti di akhirat kita bisa melihat Allah seperti kita melihat bulan itu, kata Nabi menunjuk bulan. Tapi tidak mungkin, laisa kamitslihi gitu ya. Tidak mungkin zat Allah. Tapi sifatnya ada. Karena dia ada di dalam diri kita. Yang tadi saya bilang ditiupkan ruh. Nah, jadi ketika ditiupkan ruhnya ya ini tentu adalah proses penciptaan manusia. Drama drama kosmologinya itu kita tidak tahu kapan. Tapi ini disampaikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ketika Allah ingin menyatakan apa menjadikan sebagai khalifah yang kemudian ada dialog dengan malaikat yaitu iblis. Nah, ada ayat lain yang menyatakan tadi saya sampaikan wa ija sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Jadi di dalam diri kita itu bukan cuma terdiri dari uh, tanah lempung yang hitam diberi bentuk yang itu adalah simbolisasi dari kenistaan, kepasifan yang mutlak, tapi dalam diri kita juga dihembuskan, sekali lagi dihembuskan. Dia bukan makhluk karena dia tidak diciptakan. Tidak ada ruh itu dinyatakan sebagai diciptakan Allah, tapi dia juga bukan pencipta. Ini yang unik ya. Mungkin ini kita coba gali lagi. Ruh ini ya, tapi istilahnya dihembuskan. Wa ija sawaituhu wa nafakhtu dihembuskan fihi mir ruhi dari ruh Allah itu. Jadi menurut saya beda sifat dengan zat. Nah, kalau zat ini kalau mau mengetahuinya ya sebetulnya yang wujud alam semesta inilah itu wujud Allah sebetulnya. Yang tadi saya nyatakan secara sufi ya, sebagaimana Jalaluddin Rumi. Ini saya tidak sampaikan, mungkin nanti yang akan datang ya. Bagaimana kita mengenal Allah melalui pengembaraan spiritual dari Al-Ghazali, Ibnu Arabi maupun Jalaluddin Rumi. Jadi kalau Allah bercermin, yang kelihatan itu adalah semesta ini dan segala apa yang terjadi di dalamnya. Sehingga kalau kita ingin bertemu Allah, ya kita melihat di wujud alam semesta ini, ya apapun yang terjadi, yang kita lihat, yang kita temui itu adalah wujud Allah. Begitu menurut saya ya. Jadi itu beda antara sifat dan zat. Nah, mengenai nyawa kapan terjadi itu mungkin sangat ini ya. Udah bisa ditelaah di dalam kedokteran. Katanya itu tuh 4 bulan ya. Tapi dia sangat perdebatan dan ini saya tidak mendalami tentang ini. Itu kenapa usia 4 bulan tidak boleh digugurkan dan seterusnya. Tapi kalau prinsip saya bertemunya ovum dan sperma itu udah ada ruh kehidupan. Ya, tidak boleh kita membunuhnya. Itu prinsip saya secara pribadi ya. Tetapi secara teori katanya pada usia 4 bulan itulah ditiupkannya ruh. Ya, itu dalam proses yang sangat teknis ketika manusia secara pribadi. Tapi kalau bicara Adam, Adam itu adalah simbolik uh, proses penciptaan manusia sebagai mikrokosmos, yaitu tadi bahwa manusia adalah makhluk yang bidimensional. Dia diciptakan dari tanah, tapi dia juga ditiupkan ruh Allah yang merupakan simbolisasi dari kesucian manusia. Nah, saya rasa itu dulu. Yang berikutnya karena waktu ya, saya tolong di saya kurang nyatet ini Iwan Fatah apa yang tadi Iwan Agung sampaikan di ini kan ke saya nanti mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi. Gitu ya. Terima kasih. Sudah jam 6 lewat seperempat.
Ya, jazakallah khairan katsiran. Terima kasih untuk para penanya atas kesempatannya pada hari ini. Ya, bagi sahabat rumah dakwah yang berbahagia, nanti kita ada pertemuan kembali di edisi pemahaman tentang Allah pada sesi yang ketiga di di Sabtu pekan pertama di bulan Februari. Dipersilahkan bagi sahabat rumah dakwah yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya seperti yang tadi disampaikan Pak Indra. Nanti akan ada sesi untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang tadi belum dijawab terkait beberapa hal mengenai konsep tauhid yang menjadi materi kita pada kesempatan kali ini. Tentunya dalam untayan Fajar kali ini kita berkumpul, ya, kita bermuhajah dalam rangka penguatan keimanan, ketakwaan, juga ukhuwah di antara kita semua. Tentunya proses tanya jawab menjadi hal yang sangat fundamental bagi kita untuk sama-sama menguatkan kembali wawasan yang kita miliki, ataupun kita juga dipersilahkan apabila ada yang berbeda pandang, tetapi perbedaan pandangan ini bukan menjadi satu hal yang membuat kita apa namanya kontraproduktif dalam kajian yang nanti akan berlanjut selama 1 tahun ke depan. Jadi dipersilahkan bagi sahabat rumah dakwah yang ingin mempertanyakan, karena di pertemuan sebelumnya Pak Indra menjelaskan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka pengetahuan secara komprehensif terkait tauhid ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua. Baik sahabat rumah dakwah yang berbahagia, Sebelumnya saya apa ya, closing silakan statement. silakan Pak. Tadi yang belum terjawab itu menarik ya karena panjang lebar. Menarik sekali kenapa Ya. tadi ada orang bisa baik tapi dia itu tidak perlu pakai dalil Al-Qur'an misalnya. Bahkan memang nyata itu negara paling jujur itu bukan negara yang mayoritas Islam, negara paling bahagia bukan negara mayoritas Islam, malah Finlandia, malah Jepang jujur itu ya manusia negara paling jujur gitu. Ini menarik kita untuk diskusikan, tapi bulan berikutnya ya. Nanti ya Oke. mungkin saya akan sampaikan tentang hal ini. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada kebaikan, khususnya bagi diri kita sendiri. Hanya kepada Allah saja kita mohon perlindungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik sahabat rumah dakwah, sebelum kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini, dipersilakan untuk membuka kameranya. Kita akan mengadakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Terima kasih untuk Mas Agung, Pak Bayu, Bu Umi Umar atas pertanyaan yang tadi telah disampaikan. Oke, kita buka kameranya terlebih dahulu ya. 3, 2, 1. Oke. Oke, slide yang satu lagi. Tunggu dulu, saya izin. Oke, 3, 2, 1. Alhamdulillah sudah terlaksana untayan fajar kita pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita selalu diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, tetap Amin. berusaha, Amin. dan juga kita tetap bahagia. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Kita tutup dengan membaca doa Amin. kafaratul majlis. Subhanakallahumma Barakallahu Subhanaka Allah rabbana wa wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa anta illa astaghfiruka wa anta atubu ilaik. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Waalaikumsalam. Saya mohon pamit. Oke, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak, warahmatullahi makasih. wabarakatuh. Oke, terima kasih sahabat rumah dakwah yang telah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. jazakallah. Mohon pamit. Jazakallah. Amin. Jazakallah. Assalamualaikum. Keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.